Selamat pagi adik-adik, dimanapun Anda berada, salam sehat selalu. Ya, mudah-mudahan dalam kondisi seperti ini ya masih bisa memantau ya di Edmodo dan juga di kelas ya. Hari ini akan Pak sampaikan review berkaitan dengan ujian akhir semester perencanaan keberlangsungan bisnis. Ada berapa kriteria yang Pak sampaikan di sini berkaitan dengan ujian akhir semester. Yang pertama itu adalah originalitas atau eh, keaslian dari pekerjaan UAS ya. Kenapa melihat banyak adik-adik yang mengerjakannya itu sama persis, baik kalimat ataupun tata bahasanya sama dengan teman-teman yang lain. Yang kedua adalah waktu pengiriman ya, karena kita tahu ujian akhir semesternya itu 2 jam. Jadi ketika diposting itu jam 1.04 PM WIB atau jam 2 waktu kita, maka 2 jam ke depan harus diposting ya. Jadi ada 3 atau 4 orang yang mengirim lebih dari jam 3 ya. Yang kedua. Yang ketiga pengirimannya. Jadi sampaikan petunjuk UASnya. Nomor 1 dan 2 itu dikirim di Edmodo bukan di dinding, tapi dijawab atau di turn in di soal UASnya. Nah, di sini yang mengirimnya ya ada 4 mahasiswa ya. Ini ya kita melihat ada 4 mahasiswa yang sudah di grade ya. Balo, Mija, Nende, sama Nubatonis. Atau juga bisa mengirim di Si Amir ya. Di Si Amir juga ada 4 orang yang mengirim ya. Angelita Renu, Pak Fajir, sama Victor Rubado ya. Oh ya Pak sampaikan Wilson Sailana ini per hari ini masih belum presensi ya. Jadi masih alpha. Berarti bermasalah dengan mungkin registrasi ya. Anda sudah mengirim, Pak lihat nomor 1 dan 2 ya. Oke, itu yang ketiga ya. Jadi hanya 4 orang. Yang lainnya mengirim di dinding ya. Kalau risiko mengirim di dinding, pekerjaan adik-adik bisa di copy atau bisa dilihat oleh teman-teman yang lain. Kecuali nomor 3. Nomor 3 memang Pak sengaja mengirim di dinding agar bisa saling bisa sharing ya. Karena toh pasti studi kasusnya bisa beda. Sekalipun sama harus menurut adik masing-masing ya. Tidak boleh copy paste ya. Ternyata di nomor 3 juga banyak yang masih sama persis kalimatnya. Dan yang keempat tentang tata tulis ya. Tata tulis itu ketahuan yang menulis asli dengan yang copy paste ya. Kalau Anda mengcopy dari punya teman, pasti fontnya itu mengikuti format temannya. Kalau tidak diedit pasti ketahuan. Dan yang kelima ya tentu kebenarannya. Jadi jawabannya itu benar atau salah. Karena ini lebih banyak analisis atau konsep, maka ada beberapa poin-poin tertentu yang akan dinilai. Oke, pertama kita lihat mengenai yang paling terakhir dulu ya, paling terakhir atau yang tata tulis ya. Ya, ini sambil menunggu, ini Pak melihat di tata tulis, Pak kasih contoh beberapa yang seperti ini ya. Ini apakah tulisannya seperti ini ya, siapa ini? Bismar ya. Karena kerapian itu penting ya tulisannya. Ini kan berata kiri ya. Apakah setelah dikonversi ke PDF seperti ini atau dari asli dari Word-nya seperti ini.
Ada juga beberapa yang lain ya, di Office. Ini kalau di 2 jam, kalau adik-adik menulis dengan benar, ya mungkin tidak ada yang salah ya. Beberapa yang tulisannya cepat-cepat, dan juga tata tulis yang berikut. Ya ini ya, mengamankan adalah ya. Ini kelihatannya menulis cepat-cepat atau gimana ini? Gabriela de Jesus ya. Harusnya bisa dirapikan ya. Ini spasinya sangat banyak. Apakah ini ada gambar atau apa ya? Jadi kelihatannya seperti mengcopy atau menulis ya, terburu-buru ya. Setelah itu, nah yang ini juga ya kelihatannya agak Tio Hermanus ya. Ini juga ada berantakan, tidak rapi ya menulisnya. Kalimat pertama ditulis huruf kecil ya. Nah, ini kan seperti tidak niat ya. Harusnya UAS itu dibuat yang bagus. Dan juga ada yang jenis font. Nah ini yang Pak. Kalau Anda mengcopy paste, pasti kelihatannya. Ini fontnya kan Calibri ya. Sedangkan yang sebelumnya itu adalah yang Times New Roman. Nah, jadi ini pasti kelihatan. Kalau Anda menulis sendiri tidak mungkin fontnya berubah seperti ini. Ya. Ini si Lenggu ya. Kenapa Pak katakan seperti ini, Pak bahas seperti ini? Ini agar adik-adik ke depan jangan selalu sering copy paste ya. Ini kebiasaan ini harus ditinggalkan. Pak lebih senang adik-adik menulisnya berbeda dengan yang lain, itu pasti nilainya lebih baik ya. Dan kebenaran juga sama ya. Nah, yang sama persis ya seperti ini ya. No, Pak lihat kalimat paling terakhir, membuat perusahaan menjadi lebih baik dan lebih unggul dalam memberi pelayanan kepada masyarakat serta menjadi yang terbaik. Kata-kata ini semuanya hampir sama persis ya. Dalam membuat perusahaan ini juga ya, kalau menulis yang bagus ya ditata sehingga nomor C-nya bisa turun ke bawah. Pak Suni ya, ini juga ya, menjadi perusahaan lebih unggul dalam memberikan pelayanan masyarakat serta menjadi yang terbaik ya. Dalam membuat perusahaan menjadi lebih unggul dan memberikan pelayanan ke masyarakat serta menjadi terbaik. Apakah semua punya pikirannya sama seperti ini ya? Mungkin Pak yakin tidak ya. Harusnya kalau Anda menulis sendiri pasti agak berbeda ya. Seperti kalau yang Pak lihat agak berbeda itu, nah misalnya ini ya. Dalam membuat perusahaan menjadi lebih baik, unggul serta menjadi terbaik selain terus berjalan kendala-kendala yang hadapi titik ya. Ini salah satu berarti dia menulis ya. Kalau tata bahasa yang benar itu di akhir dengan titik. Ya. Anna Maria Paja ini kelihatannya mungkin membuat sendiri ya. Dan juga di Naibesi ya, ini juga tulisannya agak sedikit berbeda. Jadi nilainya agak lebih tinggi karena ini kan menyetujui rencana spesifik. Jadi berbeda ya. Yang berikut berkaitan dengan ya, kebenaran tadi ya. Kebenaran yang nomor 3 sebenarnya kalau adik-adik membaca ya, membaca dari soalnya pasti harusnya bisa ditelusuri ya. Seperti nomor 2 ini menyebabkan ya ini ya, menerima rumah menyebabkan tertunda terlambat operasi, pusat data komputer server menjadi down dan lambat. Nah, ditelusuri dari sini, pusat data komputer server menjadi down atau lambat karena permintaan data yang banyak. Maka solusinya apa? Solusinya apa? Ya, menambah memori ya toh, memperbaiki, memperbesar apa bandwidth-nya. Nah, seperti itu harusnya. Dan juga misalnya sebagian staf bekerja dari rumah. Kalau sebagian staf bekerja di rumah, ya, harusnya pimpinan bisa mendapatkan report bagaimana memonitoringnya. Kalau merencana strategis ke depan, ya ini banyak yang bisa menulisnya ya.
dari sudut yang berbeda ya, tapi ada banyak yang menulisnya sama persis. Yang agak berbeda ini di kelas B mana ya, William Peter ya, ini tulisannya agak bagus ya. Agak nyambung lah yang nomor 2, recover jaringan server lalu mengupgrade hosting. Karena apa? Karena pertanyaannya, ya, karena datanya terlalu banyak, maka memorinya bisa low, ya, bandwidth-nya kalah ya, karena permintaannya banyak, maka lambat, maka bisa di-upgrade. Dan kalau bekerja dari rumah, maka harus ada perawatan. Ya, yang kurang ini mungkin monitoring ya. Yang berikut mengenai yang tadi sudah dibahas kanal, tentunya yang mengirim pada apa, kanal atau pada sesuai petunjuk ya, mungkin dikirim seperti ini pasti nanti ditambahkan nilai ya. Yang sudah mengikuti petunjuk ya. Oh, dan yang terakhir tadi waktu pengiriman ya. 20 Juni harusnya jam 15.00. Ini sudah lewat ya. Ini jam setengah 9 baru kirim. Ini hampir 5 jam terlambat. Ini jam 5.41, hampir 2 jam lebih terlambat. Ini 4.22, berarti hampir 1,5 jam lebih ya. 1.22 ya. Yang ini 12 menit ya. Nah, ini 3.10, 6 menit ya. Dan yang lain 307 Mitsau ya lebih 4 menit. Nah, ini Willy, nah ini Wilson ini Anda mengirim nomor 12 tapi Anda belum presensi ya. Jadi nilainya masih di pending. Sedangkan yang lain-lainnya mengirim di bawah jam 3 ya, 258 di bawah jam 3. Berarti masih masuk. Itu pembahasannya untuk nomor 1 dan 2. Selanjutnya kita akan melihat nomor 3. Jadi setelah tanggal 29 Juni ya, itu waktu pengiriman nomor 3. Ternyata dari 28 Wilson Sailana juga belum melakukan presensi ya. Sedangkan kalau dicek ya, ini tanggal 29 Juni ya, kira-kira ada 25 yang mengirim ya, 25 mahasiswa yang mengirim. Nomor 3-nya ya, ini Optimpa, 7 ya, Poni, 7, Suni jam 8 dan seterusnya ya. Maria Magdalena Lewatapo ya, ini mengirimnya tanggal 30 melalui Indrawati Posi ya. Baik, selanjutnya setelah Pak mencek semua ya, ada 3 kasus yang adik-adik kirim ya. Yang pertama itu adalah yang ALT ya, ALT ini ada 3 ya, mahasiswa ada 6 ya, mahasiswa yang mengirimnya. Untuk kasus yang BCA ada 15 mahasiswa ya, dan ke-15 ini kelihatannya sama semua ya. Dan yang kasus ITS ada 3 mahasiswa. Jadi yang Pak nilai ya, yang pertama itu adalah waktu pengiriman. Jadi misalnya kasus BCA ada 15 mahasiswa ya, yang ngirim pertama itu Optimpa ya. Kedua Ponitana, yang ketiga PB Suni ya. 3 orang ini yang mengirim pertama. Dan yang lain mengirimnya itu ya istilahnya follower ya. Yang kedua kasus ALT ini ada 6 orang dan yang mengirim pertama itu Riki Jaha ya. Setelah itu diikuti oleh, nah ini untuk Maligomang ini Pak sudah sampaikan dari tanggal 1 Juli ya. Anda harus mengirim ulang karena filenya tidak bisa dibuka atau tidak bisa dibaca ya. Nah, yang kedua Victor Ubado, ini Stefania ini di BCA ya. Yang ketiga itu Mitsau ya.
Dan yang ketiga itu adalah di kasus ITS itu Anna Maria Paja. Nah, ini ada 3 orang ya. Yang kedua itu Mangindaan dan yang ketiga itu Wongga ya. Yang mengirim pertama akan ditambahkan nilainya. Itu berkaitan dengan waktu pengiriman. Yang kedua adalah ketepatan menjawab. Dan yang ketiga adalah nanti kita lihat format-format penulisan ya. Yang keempat itu adalah daftar pustaka ya, itu format penulisan juga. Dan yang kelima itu kalau membuat gambar dan tabel ya. Oke, kita akan bahas satu per satu. Yang pertama kita akan membahas kasus studi kasusnya adalah substansi ALT. Ada beberapa hal ya, ini karena ini sama ya, mengirimnya pakai PDF, jadi Pak tidak tandai, tapi kalau di sini ada beberapa catatan ya. Yang pertama itu seperti ini, gambar 1.1 ya. Nah, ini sebenarnya gambar 1 ya. Dan tidak boleh gini, ini kan hanya copy paste ya, harusnya menulis ulang, menggambar ulang ya. Yang kedua ini langsung gambar 2.8 ya. Jadi sangat jelas ini copy paste ya. Kalau dibuat sendiri tentunya ini ditulis gambar 2 ya. Catatan yang kedua, yang ini tidak ada keterangan gambarnya ya. Ini gambar atau tabel ya, ini juga tidak ada keterangan. Dan yang berikutnya ini ya tabel, harusnya tabel 1 ya. Ini juga tidak ada keterangannya. Kesimpulan. Dan yang terakhir ya, ini yang Pak perlu kasih tahu. Ketika adik-adik penulis daftar pustaka ya ini ya, tanya ini daftar. Tetapi tidak direfer ya. Seperti Ardianto ini ya. Ketika kita menulis daftar pustaka harusnya ada pendapat Ardianto Prabowo ini di dalam tulisannya. Ketika kita searching ya, ini tidak ada. Jadi Ardianto ini hanya ditulis ini. Tapi pendapatnya tidak pernah ditulis atau direfer di dalam tulisan. Harusnya ada pendapat dia yang mana ya. Nah itu ya catatan ini yang hampir semuanya ya. Jadi antara Ricky Jahab, yang kedua itu Victor ya, Victor juga sama persis ya. Yang ketiga itu Amit Sau juga sama persis ya. Jadi ini satu grup ya, sama persis ya. Yang agak berbeda mungkin si siapa? Ya ini Filbert Ballarat ya. Jadi judulnya itu dia pakai Arial, setelah itu ini pakai Times New Roman. Jadi kelihatannya banyak copy paste juga sama seperti di kita tadi ya, gambar 1.1, ya, gambar 2.8 ya, gambar 2, tidak ada keterangan ya. Nah ya, ini ada status pustakanya juga ya, tertata dengan baik ya, tapi ada tambahan link jurnalnya ya. Ada tambahan dari Filbert ya. Yang lainnya sama persis ya. Nah ini yang Pak cek kemarin itu, nah ini antara Indriwati Tosi ya dengan Magdalena Lewatapo ini sama sekali sangat mirip ya. Ini kelihatannya Maria Magdalena Lewatapo hanya mengganti namanya ya, Times New Roman, serta NIM sama semua itu mengikuti format dari Tosi ya, agensi studi ya. Megawati ya sama ini ya. Jadi terlihat jelas ya kalau adik-adik copy paste apapun juga kedua-duanya ini ya Anda harus mengerjakan ulang ya. Itu ya mengenai review mengenai kasus yang pertama yaitu
pada kasus ALT. Yang berikut adalah kasus yang kedua, yaitu ada 3 orang, yaitu kasus di ITS ya, merefer dari ITS ya, ini pada supir atau pengamat informasi dokter pengamat teknologi sistem informasi di ITS. Ini ada 3 orang, ya, tadi saya sudah sampaikan. Nah ini juga ada beberapa catatan ya. Ini kita menulis ulang atau copy paste ya, tapi kelihatannya menulis. Nah ini juga tabelnya belum dinomor ya, tabel ya tabel 1. Catatan kedua adalah daftar pustaka. Ini juga sama ya. Semua ada berapa daftar pustaka ini? Ada 30 kalau tidak salah ini ya. Tapi yang berpendapat ya, ada semua ini ya, tidak ada ya. Contohnya Pak tadi cek I Soeharto ya. Ketika dicek ya, tidak ada Soeharto ini, berarti tidak merefer ya pendapat dari I Soeharto dalam tulisan ya, tidak ada ya. Itu ada 2 atau 3 catatan tadi ya. Itu juga sama untuk kedua orang yang lainnya. Ini Francisca juga sama. Dewongga ya, ini juga sama. Sama persis dengan pajak punya. Dan yang ketiga itu adalah Mas Charles Mandaan, ini juga sama. 30 daftar pustaka, tapi mereka ada link ya. Dan terakhir adalah kasus untuk BCA, ada 15 mahasiswa ya. Ini Pak sudah buat catatan, ini berdasarkan urutan pengiriman ya. Catatan untuk yang BCA ini, ke-15 ini mirip-mirip semua ya. Tidak ada yang berbeda, hanya ada berapa yang penomoran ini ya, simbol ini ada yang menggunakan seperti ini ya, ada menggunakan dot atau titik ya, hanya berubah begitu ya. Daftar pustakanya tidak terstruktur ya, seperti 2 kasus yang sebelumnya ya. Ini juga tidak terstruktur dan semuanya menulis yang sama ya, 15 ya. Kalau agak kreatif sedikit, harusnya daftar pustaka disusun yang rapi. Jadi kelihatan copy paste-nya itu sangat kelihatan ya. Jadi yang diperbaiki itu adalah penulisan daftar pustaka ya. Sama, hanya bedanya kalau Suni dia menambahkan alamat link ya. Dia ada tambah. Dan di sana ya sama, tidak ada perbedaan, hanya simbolnya dia pakai dot ya. Yang lainnya sama persis ya. Jadi sama ya, Pak, tidak buka semuanya. Hermanus, Bismar, Carlos Nende, Melanie Nijam, Herbalo, Intan, Gabriela, Maria Olva, Setan Lenggu, ini sama. Nah, untuk yang terakhir ya, ini Nubatonis, ini apakah masalah pada perubahan ke PDF, jadi kecil sekali ya, harus menambah sampai berapa 800%. Nah ini daftar pustaka juga sama, hanya ditambah alamat link ya, seperti yang sebelumnya tadi. Jadi ada 2 ya yang menambah nama link. Ya mungkin itu adik-adik review singkat berkaitan dengan nomor 3 ya. Demikian adik-adik review singkat, pembahasan singkat mengenai ujian akhir semester dari mata kuliah perencanaan keberlangsungan bisnis kelas A ya. Kita akan merekap ya. Jadi minggu ini Pak sudah review tadi, jadi harap dikirim ulang ya untuk memperbaiki. Jadi Pak harapkan benar-benar original ya, tidak boleh copy paste dan kirimnya masing-masing ya. Ingin menambah nilai silakan dikirim ulang, diperbaiki ya catatan-catatan tadi ya, agar besok atau lusa nilai UASnya sudah bisa ditampilkan.
Sekian, salam sehat selalu.